Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, ketemu lagi di kelas pembahasan soal literasi bahasa Indonesia dengan saya. Siapa? Masih ingat? Iya, terima kasih sudah mengingat nama saya, Pak Almaz. Ya, seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas soal yang ada di papan tulis ya. Sudah saya, sebenarnya ada teks paragrafnya, cuma saya persingkat sehingga lebih fokus pada pertanyaan soalnya. Oke, teman-teman selalu ingat ketika bertemu dengan soal-soal literasi bahasa Indonesia, yang kalian harus fokuskan adalah membaca soal atau pertanyaannya terlebih dahulu. Benar. Ya, biasanya juga kalian udah mulai capek kan kalau baca segambreng teksnya langsung. Ya, begitu. Maka kita awali selalu dengan membaca soalnya. Nih, di depan kita ada soal, ya kita baca bareng-bareng ya. Penulisan menertawakan pada kalimat keempat seharusnya, nah berarti kalau teksnya panjang, kita langsung tuh skimming cari yang ada kalimat keempatnya. Nah ternyata saya sudah siapkan di sini kalimat keempat berupa tidak sedikit pula dari mereka yang acap menertawakan. Oh di situ kata menertawakannya. Nah kelemahan orang lain yang mungkin dapat menyinggung perasaan orang tersebut. Oke, jadi fokus kita adalah kata menertawakan tadi itu udah bener atau belum ya? Harus diganti apa enggak ya? Nah, kan gitu ya. Untuk itu, coba saya mau tanya deh pendapat dari Ayu. Menurut Ayu nih, jawabannya A, B, C, D atau E ya? Kalau tetap menertawakan sudah benar, maka jawabannya nanti ke A. Kalau bukan, kira-kira ubahannya apa ya? Oke, kata Ayu, A. Oke, seperti namanya. Ya, kita calling aja dulu ya. Terus, Beno. Kata Beno malah, C, Bu. Boleh. Bisa jadi. Terus, kamu cinta? Bingung ya? Oke, kamu pengen ikut sama kayak Ayu, boleh. Gak salah kok. Nah, kita coba dulu ya. Terus, Dodi? Oke, boleh. Jawaban berbeda ya. Terakhir, Emerson gimana? Oke, bagus. Berarti kata kamu malah ya. Boleh. Semuanya kita terima pendapatnya. Sekarang kita coba ya analisis satu persatu. Nah, kita mulai dari yang bawah dulu ya. Kan kalau dari atas biasa banget ya, mainstream. Nah, kita coba yang ini. Mengetawakan. Berarti di sini dia ada imbuhan me sama kan. Terus kata dasarnya apa kira-kira? Apa yuk? Oh, ketawa. Kata dasarnya ketawa. Coba diingat lagi, kira-kira ketawa itu kata dasar atau kata turunan ya? Kalau kalian ragu, bisa sambil di googling di KBBI. Mulai sekarang, kalau yang belum download KBBI offline, coba deh di aplikasi, ada KBBI offline yang bisa kalian akses untuk tahu mana yang kosakata itu sudah baku, dalam bentuk standar, dalam bentuk bakunya atau tidak, gitu ya. Untuk dasarnya atau tidak. Nah, tuh, bener kan? Kata dasarnya adalah tawa, bukan ketawa. Nah, berarti kalau kita pakai yang E, ini sebenarnya dia pakai prinsip nasalisasi ya, atau peluluhan. Jadi kata ketawa, K-nya hilang. Jadi mengetawakan. Nasalisasi, apa tuh? Gitu ya. Nah, nasalisasi, sedikit ya, saya jelaskan teorinya. Nasalisasi atau peluluhan konsonan yang diawali ya kata yang diawali oleh konsonan P, T, K, S gitu. Kalau kalian googling mungkin ada yang suka bikinnya kata SP atau apa ya. Cuma karena kita di Cilegon nih kan udah nggak asing ya mendengar kata-kata PTKS, PT Krakatau Steel yang merupakan salah satu pabrik yang memproduksi baja terbesar di Asia Tenggara pada masanya ya. Cuma sekarang ya begitulah. Oke, itu intermezzo aja ya. Jadi gampang banget kita ngapalinnya PTKS. Jadi kalau ada kata-kata yang berawal dengan huruf P, T, atau K ataupun S, seperti tadi ya kan tawa.
maka T ini bisa melebur. K-nya juga dianggap tadi kan melebur, padahal sebenarnya karena K di sini kata ketawa bukan kata dasar, maka mengetawakan kurang tepat sebagai bentuk jawaban kita. Ya, jadi yang ini masih kurang tepat karena dia menganggapnya ketawa sebagai kata dasar, padahal K-nya bukan. Ini juga apa nih kira-kira? Yang tadi yang jawab siapa nih, Dek? Dodi ya? Oke, gimana, Dok? Nah, iya ini juga sama ternyata ya. Oke, nggak apa-apa ya. Tadi kan kamu belum tahu kalau ternyata ketawa itu adalah bukan kata dasar ya. Sekarang udah tahu ya. Ini juga sama nih, dia menggunakan kata ketawa. Di sini kan ada ketawa sama i. Nah, imbuhan i, i. Kalau tadi kan ketawa sama kan gitu. Padahal ketawa bukan merupakan kata dasar, jadi nggak dipakai. Menertawai. Nah, gimana nih ini? Menertawai. Ada imbuhan ada imbuhan i. Kira-kira dia, oh benar, teman-teman. Ya, kata cinta ternyata dia menganggapnya awalnya tertawa ya. Padahal kata ter itu apa? Imbuhan juga ya. Nah, jadi bukan meluluh si tertawa dari kata T pertama, tapi harusnya dari T-nya. Tapi kan ini nggak dipakai ya. Bukan dia yang diluluhkan. Maka kurang tepat juga. Gitu. Terus kalau ini gimana yang B? Nggak ada yang jawab nih yang B, nggak apa-apa sih. Kata dasarnya kan tawa. Dapat imbuhan sama kan, terus sama ter buat bantuannya ya kalau turunannya. Berarti karena kata dasarnya tawa, maka tawa di sini tidak meluluh. Terus kata ter kan imbuhan ya, bukan kata dasar. Maka dia juga nggak boleh meluluh nih. Ini nggak boleh meluluh, benar. Ternyata jawabannya ngarah ke B. Gak apa-apa, jadi kita tahu ya. Gitu. Nah, maka kalau kita masih tetap mempertahankan menertawakan, ya, untuk menghilangkan kata T yang tertawa itu kurang tepat. Karena tertawa bukan kata dasar. Ya, jadi untuk massalisasi dia hanya meluluhkan PTKS yang sebagai kata dasarnya. Gitu ya. Peluluhan awalan. Gitu. Contoh lagi nih, misal kita sering dengar, cuma saya pengen cek kalian kira-kira nggak? Mana yang tepat? Mana yang sudah baku ya? Menyontek atau mencontek? Coba Beno. Gimana Ben? Nah, kata Beno mencontek. Kan kita bilangnya jangan bawa contekan ke kelas gitu ya. Berarti kata dasarnya contek ya Ben? Coba megang gawai kan? HP-nya udah bagus tuh, coba dibuka. Kata bakunya contek atau apa ya? Nah, tuh kan. Teman-teman juga yang boleh ngikutin ya sambil dilihat. Ternyata kata bakunya bukan contek, melainkan sontek. Nah, ada yang belum tahu nih ya. Jadi karena kata dasarnya sontek dari huruf depannya S, maka luluh si S-nya menjadi menyontek. Tuh. Maka yang benar adalah yang ini, menyontek. Ya, tuh, mencontek salah. Hati-hati ya. Apalagi? Coba yang kata imbuhannya seperti ini, ada banyak ya, ada mentersamaan atau kayak gini. Memperhatikan atau memerhatikan. Coba. Gimana Dok? Jadi coba perhatikan juga sebelah sini ya. Gimana kira-kira? Langkah pertama, lihat dulu kata dasarnya apa? Bukan perhatian, tapi hati, ya benar. Hati, ayo benar ya. Bagus, bantu Dodi ya. Hati, bukan perhatian, tapi hati kata dasarnya. Maka karena kata dasarnya hati, maka per di sini juga imbuhan. Dia nggak boleh meluluh nih, karena dia imbuhan, bukan kata dasar. Ya, maka ini yang jadi jawaban. Bagus, ayo dan Dodi kerjasama yang baik. Oke. Terus ada lagi nih yang sering di ini ya,
sering perdebatkan, mempunyai atau memunyai. Sekarang imbuhannya mei ya, imbuhannya mei. Kata dasarnya apa? Ya, Desin Mbak. Oh, oke. Bagus. Punya. Kata dasarnya punya, benar. Depannya P. Tapi kalian pernah dengar nggak memunyai? Nah, ternyata walaupun tadi kita sudah punya aturan baku ya dalam KBBI, dari KBBI, dalam UEB, dalam EYD, ada beberapa yang pengecualian. Ya, jadi diperbolehkan. Kenapa dipengecualian? Karena menurut fonemnya kalau dilafalkan oleh lidah awal Indonesia itu kurang efektif ya untuk dibicarakan, sehingga kata mempunyai ini lebih efektif. Jadi dianggap lebih baku. Walaupun harusnya dia melebur, jadi mempunyai, ini kurang efektif dianggapnya. Maka dianggap tidak baku. Yang baku adalah yang ini. Gitu, ya. Ada lagi pengecualian harus kalian tahu, yaitu mengkaji sama mengaji. Nah, kata dasarnya kita pakai kaji ya. Kata dasarnya kita pakai kaji. Ketika tambahin mei akan jadi seperti apa? Nah, ternyata dengan walaupun punya awalan huruf K yang harusnya dia melebur, mengaji, cuma mengaji itu kan punya arti sendiri, yaitu membaca Al-Quran. Sedangkan mengkaji, berarti kan menganalisis suatu masalah ya, untuk secara umumnya. Maka ini juga sudah menjadi hal yang baku. Karena ini udah punya arti sendiri, maka ini pun harus dipengecualiankan. Jadi kalian harus tahu kalau konteksnya lagi ngomongin tentang pengkajian ilmiah, maka mengkaji sudah tepat, ya, bukan mengaji lagi. Oke, itu ya. Jadi makanya harus sering-sering coba ngecek di KBBI mana yang merupakan kata dasar, supaya kita tahu apa saja yang diperlukan ketika dia dapat imbuhan, dia kira-kira meluluh atau tidak. Satu lagi deh, ada yang kadang suka kita lupa. Ini kan kalau meluluhnya huruf awalnya begitu. Bagaimana kalau begini? Kata dasarnya adalah produksi atau syukur. Tuh, ada double konsonan, hati-hati. Ya, kita nggak bilang mero, tapi tetap produksi. Kenapa? Karena dia double konsonan. Kalau P, T, K, dan S ada double konsonan, ada konsonan yang berderet, PR, SY, gitu ya, itu tetap tidak meluluh ya, tetap ditulis. Ini tetap memproduksi atau mensyukuri. Nah, tinggal tambahin mei gitu ya. Untuk yang bentuk imbuhan me. Tapi kalau dia untuk imbuhan pe, nah ini menarik. Dia justru berubah. Jadi pemproduksian. Misal kita pakai imbuhan mean. Tuh ya. Ini meluruh kalau pakai imbuhan ini. Oke, gitu. Jadi teman-teman coba dilihat lagi konteksnya, ini imbuhannya apa dan ke konteks kalimat seluruhnya seperti apa. Bagus, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya.